eh, sebelum kita memulai webinar ini yang akan dibawakan nanti oleh Pendeta Daniel Sutami, saya akan membacakan sebuah renungan yang mungkin ini sangat berarti ya, renungan ini sangat berarti dalam pemikiran dan kehidupan kita ya. Judulnya Makna Sebuah Titipan. Ini bagus juga ini. Dikatakan, seringkali aku berkata ketika semua orang memuji milikku, bahwa sesungguhnya ini hanyalah titipan, bahwa mobilku hanyalah titipannya, bahwa rumahku hanyalah titipannya, bahwa hartaku hanyalah titipannya, bahwa putraku hanyalah titipannya. Tetapi, mengapa aku tak pernah bertanya, mengapa dia menitipkan padaku? Untuk apa dia menitipkan ini padaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk miliknya itu? Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Ketika diminta kembali, kusebut itu sebagai musibah, kusebut itu sebagai ujian, kusebut itu sebagai petaka, kusebut itu sebagai panggilan apa saja untuk melukiskan kalau itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan hawa nafsuku. Aku ingin lebih banyak harta, aku ingin lebih banyak mobil, lebih banyak popularitas, dan kutolak sakit, kutolak kemiskinan, seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti matematika. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita menjauh dariku. Dan nikmat dunia kerap menghampiriku, kuperlakukan dia seolah mitra dagang dan bukan kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tak sesuai keinginanku. Ya Allah, padahal setiap hari kuucapkan, hidup dan matiku hanya untuk beribadah. Ketika langit dan bumi bersatu, bencana dan keberuntungan sama saja. Ditulis oleh W.S. Rendra. Demikian renungan yang boleh kita dengarkan pada saat ini sebelum kita mendengarkan webinar dan lagu pujian, kita akan berdoa dan kita meminta, saya melihat ada saudara Pirsna Ngoy tadi ya, sahabat saya. Di manakah beliau? Oke, mari kita berdoa. Terima kasih. Tuhan Bapa kami yang berada dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami dapat berkumpul bersama-sama kawan-kawan, dan kami sangat berbahagia karena kami mendapat mendengarkan firman-Mu. Bapak, terlihat banyak sudah yang berkumpul, kiranya terus mereka dapat berkumpul untuk sama-sama mendapatkan firman dan mencari kerajaan surga. Bapak, kiranya kami juga saudara bersaudara ini dapat tetap kompak dan juga dapat melakukan sesuatu yang berarti bagi orang yang lain. Jauhi kami dari yang jahat, dan sediakanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang berjudul Soon Will Come to the End of Life Journey yang dibawakan oleh SDA Fulton College dari Fiji Island. Kami persilahkan host.
If we never meet again this side of heaven, as we struggle through this world and its strife, there's another meeting place somewhere in heaven, by the side of the river of life, where the charming roses bloom forever, and where separations come no more. If we never meet again this side of heaven, I will meet you on that beautiful shore. They say that we should meet by the river, where no storm clouds ever darken the sky. And they say we'll be happy forever and ever in the wonderful sweet by and by. If we never meet again this side of heaven, as we struggle through this world and its strife, there's another meeting place somewhere in heaven, by the side of the river of life, where the charming roses bloom forever, and where separations come no more. If we never meet again this side of heaven, I will meet you on that beautiful shore. I will meet you. I will meet you on that beautiful shore. Amin. Amin. Baik, pengkajian Islamologi malam hari ini berjudul Kembali Fitri, sebuah uraian mengenai kembali kepada titik di mana awal dari kebersihan hati yang terbuka untuk kebaikan. Dan pada saat ini, saudara-saudara, sahabat-sahabat semua, untuk itu mari kita sediakan waktu dan tempat kepada Pendeta Muda Daniel Sutami untuk memaparkannya. Waktu dan layar kami persilahkan, Pendeta Daniel. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat-sahabat, para partisipan dalam forum yang berbahagia, persaudaraan umat Allah, salam jumpa. Senang sekali boleh pada malam hari ini kita kembali bersua di momen yang saat ini lagi hangat, perayaan Idul Fitri, momen yang dirayakan oleh saudara-saudara sepupu kita. Maka kita pun turut serta mengambil bagian dari suasana tersebut ya. Nggak tahu kalau Om Panggabean di Amerika suasana Idul Fitri mungkin tidak terlalu terasa ya. Tapi kalau di Indonesia sudah pasti itu jadi bagian kita sehari-hari. Oleh sebab itu makanya saya
pada kesempatan ini ingin berbagi tentang konsep kembali ke fitri ya. Tapi sebelum itu saya mau menyampaikan sebuah pantun dulu. Pergi ke Medan beli ikan teri, jangan lupa juga ikan patin. Setelah Ramadan kembali fitri, mohon maafkan saya lahir dan batin. Cakep. Baik, saudara-saudara, sebelum kita mulai, mari kita berdoa kembali terlebih dahulu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa Surgawi kami yang baik, kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan untuk segala anugerah kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kami sepanjang hari ini, dan khususnya pada hari ini ya Tuhan, sebelum kami menutup hari kami dengan beristirahat, sejenak kami berkumpul untuk berbincang, untuk berdiskusi, bertukar pikiran ya Tuhan, tentang maksud dan rencana Tuhan yang boleh kami pelajari dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan hadir saat ini, Tuhan kuasai hati kami, Tuhan juga yang akan menjaga koneksi kami sehingga semuanya berjalan dengan baik sampai akhir acara. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa hanya di dalam nama Isa Al-Masih, firman Allah yang wujud, yang menjadi teladan belas kasih dan imam besar kami. Amin. Oke. Sudah kelihatan slide-nya? Kelihatan. Ya, baru judulnya. Ya. Jelas, jelas. Jelas ya. Baik. Judul pembahasan pada malam hari ini adalah kembali fitri. Mungkin ada yang boleh berbagi apa yang saudara ketahui tentang kata fitri. Mungkin ada yang boleh kasih tanggapan yang saudara ketahui tentang kata fitri. Kembali kepada titik baru, pada awal yang baru. Oke. Titik baru, awal yang baru. Oke. Baik. Ada lagi? Kembali bersih. Kembali bersih. Iya. Dapat fitrah. Dapat fitrah. Itu Skornya kembali 0-0. Yes. Oh iya. Mulai dari nol lagi ya. Jadi kira-kira kalau dari kata tersebut, saudara-saudara kira-kira bisa dapat gambaran nggak? Fitri itu maksudnya apa? Kalau di dalam Alkitab. Penyucian hati. Penyucian hati, oke. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan fitri ini secara konsep artinya kembali ke titik awal, kembali pada mungkin kalau saya biasa analogikan dengan barang elektronik, maka itu kembali ke settingan pabrik. Kita sebagai ciptaan diciptakan Tuhan, ada blueprint-nya, ada cetak birunya. Namun karena dosa, cetak biru itu kemudian jadi terusik, tergerus, maka lama-kelamaan jadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Maka kembali fitri artinya kembali ke mode awal, kembali ke keadaan awal. Mungkin seperti keadaan Adam mula-mula, sinless nature. Itulah kira-kira kata fitri. Nah, saudara, walaupun sebenarnya Tuhan menciptakan kita dengan blueprint tertentu, sudah ada desainnya ya. Kita tahu Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa Dia. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang plural. Makanya kita sampai hari ini diciptakan dengan bentuk yang berbeda-beda.
ya, mulai dari bentuk hidung, warna kulit, bentuk mata, alis, gigi, telinga, dan lain-lain. Kalau saudara perhatikan begitu banyak varian. Tetapi memang blueprintnya sama ya. Ada kepalanya, ada lehernya, tangan, ya seperti itu ya. Tapi kita unik, rambut kita pun beda. Jadi begitu luar biasanya Tuhan membuat varian manusia. Tetapi blueprintnya, cetak birunya itu tetap sama dari Adam. Dan kemungkinan pun seperti itu bentuk rupa Tuhan ya. Walaupun itu mungkin jadi persoalan kalau bagi teman-teman Muslim karena mereka menolak konsep Tuhan itu disamakan dengan ciptaan. Mukhalafatuhu lil hawadis. Tuhan tidak boleh sama dengan ciptaannya. Tetapi sebenarnya ciptaan boleh sama dong dengan Tuhannya, kan harusnya begitu. Jadi mereka menolak konsep Tuhan antropomorfis, bahwa Tuhan bentuknya seperti kita. Saya nggak bisa ngebayangin bentuk Tuhan selain, karena saya melihat bentuk manusia ini secara morfologi itu sudah sempurna sekali. Makanya kalau saudara nonton ya film-film ruang angkasa, alien itu kan digambarkan bentuknya ya kayak cumi-cumi. Manusia nggak bisa berpikir lebih kreatif lagi dari Tuhan untuk menciptakan sebuah bentuk yang lebih indah dari kita, saudara-saudara. Jadi kalau dibuat alien, maka saudara akan lihat bentuknya jadi lebih jelek. Balik kalau saudara nonton Star Trek atau Star Wars, ya alien itu digambarkan ya tangannya 6 atau segala macam. Jadi bentuk paling indah sejauh ini adalah bentuk manusia, saudara-saudara. Nah ini menunjukkan bahwa kita diciptakan oleh seorang seniman, seorang great artist ya. Dan dia menciptakan kita dengan begitu banyak varian. Tapi yang jadi awal menjadi dasar bagi kita bahwa kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya, penekanannya bukan sekedar soal fisik. Tapi yang paling dalam adalah bicara soal tabiat, soal karakter. Ya. Karakter itu yang paling penting, bahwa kita mewarisi citra Allah. Namun manusia karena sudah menjauh dari citra Allah, kemudian berpikir untuk menciptakan citranya sendiri, citra dirinya sendiri. Kalau dalam Alkitab dikatakan Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya, laki-laki dan perempuan diciptakan Allah sesuai dengan citranya. Artinya, laki-laki dan perempuan itu sudah fitrah. Fitrah manusia adalah dua jenis kelamin, saudara. Tapi kalau saudara perhatikan hari ini, ada ideologi-ideologi baru yang mengatakan bahwa laki-laki yang namanya gender itu sudah tidak dua lagi. Gender itu sudah sekarang banyak dan manusia berhak menyatakan gendernya apa. Jadi walaupun secara biologis dia seorang laki-laki, saudara, tapi kalau dia bilang enggak, saya ini perempuan, maka itu boleh. Itu menunjukkan bahwa kualitas manusia semakin tergerus, semakin terdegradasi. Ya, dan laki-laki dan perempuan ketika diciptakan di awal dikatakan beranak pinaklah, dan bisa beranak pinak kalau laki-laki dan perempuan bersatu. Tapi hari ini orang-orang manusia menginginkan saya menyukai sesama perempuan atau laki-laki menyukai sesama laki-laki. Manusia mencoba untuk menciptakan gambar dan rupa menurut kehendaknya sendiri, saudara. Dan lihatlah ini salah satu akibatnya di foto ini ya, saudara bisa lihat ya. Dia tidak menerima, tidak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepadanya, maka dia saya nggak puas dengan mata saya pengen bentuknya seperti apa. Ya. Ini adalah salah satu kondisi manusia yang semakin merosot. Jadi manusia tidak hanya merosot secara moralitas, manusia juga merosot semakin jauh dari yang Tuhan kehendaki sedari awalnya, saudara-saudara. Ya. Dan Rasul Paulus sangat aware terhadap hal ini. Dia mengatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan berbuat apa yang baik. Jadi ini nanti yang salah satu titik perpisahan antara kalau kita dengan Islam dengan saya waktu itu pernah mendengar kuliahnya Pak Prof. Komarudin Hidayat. Dia bilang bedanya Islam dengan Kristen,
kalau Islam berangkat dari pemahaman bahwa setiap manusia itu dilahirkan baik, katanya. Sementara orang Kristen lahir itu meyakini semua manusia lahir dalam keadaan sudah berdosa. Makanya mereka butuh juru selamat. Itu kata Prof. Komarudin Hidayat. Tetapi sebenarnya itu bisa argumennya Pak Prof. Komarudin Hidayat itu bisa kita kaji lebih jauh. Kenapa? Karena umat Islam memiliki fitur, memiliki fasilitas untuk pengampunan dosa. Artinya apa? Artinya manusia itu pun pada akhirnya berada dalam kemungkinan untuk merosot secara kualitas keimanan. Artinya kalau Pak Komarudin Hidayat bilang semua orang dilahirkan baik, tapi kemudian tapi ada pengampunan dosa, artinya kan itu menunjukkan bahwa manusia bisa berada dalam posisi tidak seperti yang diyakini mula-mula. Nah, ini hal yang wajar memang, karena ini nanti boleh ditanya jawab ya, kita kaji lebih jauh kalau saudara ingin membahas. Ini nanti akan berkaitan dengan fitrah. Sebenarnya fitrah kita dilahirkan itu dalam keadaan berdosa atau dalam keadaan tidak berdosa. Ya. Kalau di dalam Quran, saudara-saudara, kita coba lihat dalam Quran. Dalam surat Ar-Rum ayat 30, surat Ar-Rum itu surat 30 ayat 30. Fa'aqimu wajhaka lid-dini hanifa. Maka fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyima walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Nah, kita lihat terjemahannya ya. Saya membandingkan dua terjemahan. Terjemahan yang pertama, terjemahan Quran King Fat. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, oke. Dibandingkan dengan terjemahan Departemen Agama. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama, dalam kurung Islam. Sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Jadi saudara, fitrah itu tadi yang saya bilang sebagai cetak biru. Maka kita diajak untuk menghadapkan wajah dengan lurus kepada agama Allah. Ya. Dan tetaplah tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Kalau berubah itu bukan karena Allah yang mengubahnya, tetapi karena manusia yang memilih. Gitu. Nah, di dalam Islam, dalam pemahamannya di Departemen Agama, yang namanya fitrah itu adalah keadaan aslama. Saya tidak tampilkan di ayat ini, tapi kalau ada yang punya, tolong bacakan surat Ali Imran. Saya tidak tampilkan di slide. Surat Ali Imran ayat 83. Supaya kita tahu kenapa orang Islam mengatakan fitrah Allah itu adalah agama Islam. Boleh ada yang bantu saya baca Quran surat Ali Imran ayat 83. Ada? Maka mengapa mencari agama lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun dengan terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Oke, jadi di sini dikatakan, mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Kata agama di sini, saudara-saudara, adalah din. Itu sama dengan kata yang di Ar-Rum ini ya. Fa'aqima wajhaka lid-din hanifah. Din. Nanti saudara akan bandingkan kalau agama lain, Kristen sama Yahudi, itu kata yang digunakan bukan din, tapi milah. Nah, ini bisa jadi kajian tersendiri ya. Din dan milah. Jadi untuk Islam digunakan kata din, sementara agama adalah milah. Milah itu kayak sebuah konsep
jalan filosofi yang dibentuk oleh manusia. Sementara din itu adalah konsep Tuhan sudah menciptakan sebuah sistem, sebuah kondisi, sebuah keadaan yang semuanya sudah teratur by God's order, ya. Dan order itu, din itu namanya Islam. Dari mana? Di sini dikatakan di ayat yang tadi dibacakan oleh Pak Tigor, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah kepadanya. Ya bughuna walahu aslama. Perhatikan ya, kata yang digunakan adalah aslama. Jadi saudara, Tuhan itu kan menciptakan sesuatu jadi teratur ya. Makanya Tuhan membuat bumi berputar pada porosnya, setiap planet punya orbit masing-masing sehingga tidak bertabrakan. Begitu juga dengan alam. Tuhan sudah ciptakan begitu rupa, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Baik sukarela maupun terpaksa. Jantung kita, saudara, berdetak ini bukan dengan perintah kita. Kita nggak bisa bilang, hei jantung berhenti. Jadi jantung ini tetap berdetak. Itu tunduk karena perintah Allah. Inilah yang namanya aslama tadi. Semua alam, semua hal berjalan sebagaimana mestinya karena aslama tadi, sifat aslama. Ya. Nah, itu makanya saya sering bilang, kalau saudara sudah sering dengar saya bilang, keuntungan agama Islam, kenapa dia meyakini sekali agamanya adalah yang paling benar? Karena nama agamanya diambil dari sifat. Kalau Kristen itu sebenarnya bukan nama agama kan? Nah, Kristen itu kan seperti kita ketahui itu baru disebutkan belakangan di Antioquia. Umat-umat pengikut Isa Al-Masih tidak pernah menyebut dirinya Kristen. Itu nama ejekan yang diberikan oleh orang lain. Awalnya mereka menyebut diri sebagai pengikut jalan. Yahudi itu juga bukan nama agama, itu nama orang, nama suku. Maka kalau Islam mengatakan kami ada agama yang benar, nah kan nanti saudara baca di ayat 85. Coba dibaca ayat 85, Pak Tigor. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, Nah, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Nah, saudara pahami Islam di sini bukan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad pada abad ke-7. Tapi mencari agama, jadi siapa yang mencari din, mencari sistem selain Islam, jadi artinya melakukan sesuatu di luar ketetapan Tuhan. Kan tadi saya sudah contohkan, alam semesta ini berjalan normal, saudara, karena bergerak sesuai dengan din. Dinnya apa? Aslama. Semuanya bergerak, jantung, otak, semuanya bergerak karena Tuhan kehendaki. Ya, itulah din Islam, saudara. Jadi kalau orang mencari selain Islam, artinya dia mencari selain yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau selain yang Tuhan kehendaki, maka dia akan jadi musuh Allah. Jadi fitrah manusia, saudara. Makanya ada hadis yang bilang, semua bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian ditafsirkan Muslim. Kemudian orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi dan Nasrani. Itu hadisnya. Jadi di sini kita lihat, fitrah itu semua manusia diciptakan sudah dalam cetak biru jadi orang yang tunduk patuh sama Tuhan. Tetapi karena kita punya hak pilih, maka kita akan memilih selain tunduk patuh sama Tuhan. Kira-kira gitu, saudara. Jadi saudara kalau melihat kata Islam di dalam Al-Quran, saudara bisa punya dua pengertian. Islam sebagai sebuah agama yang baru didirikan pada abad ke-7 sesuai wahyu Nabi Muhammad, atau Islam sebagai sebuah sifat. Tadi, tunduk, taat sama Allah, sukarela maupun terpaksa, katanya. Ya. Kenapa ada yang terpaksa? Kenapa ada yang terpaksa? Karena yang merasa terpaksa adalah mereka yang punya hak pilih, tapi nggak mau tunduk sebenarnya, tetapi nggak ada pilihan lain, tetap harus taat. Yaitu salah satunya mungkin ya setan ya. Setan walaupun memberontak sama Tuhan, tapi tidak bisa keluar dari koridor Tuhan. Tetap selalu dia akan ada batasan-batasan yang Tuhan sudah buat yang tidak bisa dilanggar oleh setan. Jadi artinya din Islam itu sangat luas, saudara. Cuman ya tadi
Islam sekarang sudah jadi klaim eksklusif. Karena di ayat 84-nya kalau saudara baca, katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, para nabi dan dari Tuhan mereka, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Bahasa Arabnya, la nufariqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi ayat 83 bicara Tuhan menciptakan semuanya dalam keadaan aslama, semuanya tunduk sama perintah Tuhan. Maka kepada Nabi, saya beriman kepada semua wahyu yang diturunkan kepada para nabi. Maka saya adalah seorang yang berserah diri, muslimun. Oleh karena itu di ayat 85, barang siapa mencari agama selain Islam, selain keadaan yang aslama, maka dia akan tidak diterima. Ya, jadi saya mau saudara paham dulu, fitrah, settingan pabrik alam semesta dan manusia, saudara, adalah aslama, sifat aslama tadi, sifat Islam tadi. Maka kalau kita keluar, kita tidak mau tunduk, kita tidak mau berserah sama Tuhan, itu sudah melenceng dari agama Islam dalam pengertian sifat. Nah, jadi mungkin sejauh ini mudah-mudahan mengerti ya. Oke, oleh karena itu saudara, sekarang kita akan membahas mengenai bulan Ramadan. Saya senang karena saya datang dari latar belakang Muslim, saudara. Saya tidak serta-merta mengatakan apa yang dulu saya lakukan itu salah. Saya mencoba mencari sebenarnya dulu yang saya lakukan apa sih yang bisa saya dapatkan benang merahnya yang menuntun kepada kebenaran tentang rencana keselamatan. Ya, misalnya tentang sholat, tentang puasa, tentang naik haji dan lain-lain. Apa makna rohani dari, jadi bukan sekedar dipahami sebagai tuntutan syariat yang sudah tidak berlaku lagi ketika saya jadi orang percaya. Kan biasanya begitu, kalau orang sudah jadi percaya, oke, kamu sudah bukan muslim lagi, maka kan tidak perlu lakukan yang lain, itu sudah tidak berlaku lagi. Kalau saya enggak, saya mencoba mencari, dulu sholat itu kalau sekarang dihubungkan, apa ya maksudnya? Puasa bulan Ramadan, apa ya maksudnya? Nah, ini yang akan saya jabarkan hari ini, saudara-saudara. Maka setelah kita berdosa, perintahnya adalah kita ini kan sudah kehilangan citra Allah ya karena dosa. Kita sudah nggak tahu sebenarnya kita ini mau jadi apa sih. Makanya kalau dulu saudara mungkin punya role model, saudara punya cita-cita, oh saya pengen seperti ini. Dulu saya waktu kecil role model saya berubah-berubah. Saya pernah pingin jadi seperti Superman ya, karena waktu dulu lagi hype film Superman. Lalu semakin besar, oh Superman itu adalah sosok fiktif. Maka siapa ya kira-kira yang bisa saya tiru untuk menjadi orang yang seperti itu? Oh, Bruce Lee. Makanya kemudian saya latihan bela diri, saya ingin jadi ahli bela diri. Terus bertambah sampai akhirnya saya menjadikan Nabi Muhammad sebagai role model saya gitu kan. Sampai saya berpikir, oh Nabi Muhammad saja menikah 4. Jadi saya boleh dong nikah 4-nya. Karena itu tadi meniru. Tapi saudara ketika saya sudah menjadi percaya, maka saya ini sebenarnya diciptakan, fitrah saya adalah sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tetapi saya kehilangan gambar dan rupa itu ketika Adam jatuh. Maka Allah ingin memulihkan citra itu. Bagaimana caranya? Dia menjadi manusia agar kita bisa meniru dia. Kan kalau Allah kan nggak kelihatan, Tuhan kan nggak kelihatan. Maka Tuhan menerjemahkan dirinya. Dia menjadi manusia supaya kita bisa punya role model, saudara. Jadi ketika bilang, be imitators of God, jadilah seperti Tuhan, saudara. Bukan dalam, kita tuh menjadi seperti Tuhan, seringkali kita pikirkan soal kekuasaan. Karena itu yang diinginkan setan, kan. Setan tuh menginginkan kekuasaan Tuhan, tapi tidak menginginkan karakternya. Dia ingin menyingkirkan Tuhan, ingin mengkudeta Tuhan, karena menginginkan kekuasaan. Tapi yang paling pertama harus kita pahami, kekuasaan itu sebenarnya sudah Tuhan berikan. Ketika dibilang
engkau diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, itu sebenarnya sudah kau itu pengganti Tuhan, khalifah kalau bahasa Islam. Khalifah. Di mana wilayah kekuasaanmu? Planet bumi. Jadi sebagaimana aku mengelola alam semesta, begitu juga kau mengelola bumi ini. Itu rencana Tuhan mula-mula. Tetapi karena manusia jatuh, maka kita lihat sekarang cara bumi dikelola sangat berbeda jauh dengan cara Tuhan mengelola alam semesta. Saudara, kalau kita lihat, saudara, kalau hari ini tidak ada manusia, bumi ini tetap bisa berjalan. Tumbuh-tumbuhan tetap bisa tumbuh, walaupun sudah tidak ada manusia. Artinya itu sudah sistem yang sudah Tuhan tetapkan, dengan atau tanpa manusia, alam semesta ini tetap berjalan, saudara. Nah, makanya kita ini sedang dalam proses dipulihkan, dikembalikan kepada fitrah kita. Bagaimana cara Tuhan memulihkan fitrah kita? Nah, melalui api. Saudara, mungkin saya nggak tahu saya pernah sampaikan atau tidak. Bulan Ramadan, kata Ramadan secara kata itu artinya api yang membakar. The scorching fire. Scorch itu apa ya? Api yang menghanguskan. Jadi Ramadan yang dipahami sebagai bulan pengampunan itu adalah bulan di mana panas, dalam keadaan panas, orang yang menjalani itu sedang dimurnikan. Jadi bulan Ramadan, bulan penyucian, adalah bulan yang sedang melakukan penyucian. Sorry, siapa itu? Oke. Nah, jadi saudara, di sini kita lihat Ramadan secara kata artinya panas. Dan panas atau api biasanya adalah elemen atau unsur yang diperlukan untuk memurnikan. Ya, contohnya emas. Nah, ini dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Jadi keadaan yang panas Tuhan izinkan, Tuhan berikan kepada kita untuk memurnikan kita. Maka kualitas kita akan teruji. Kalau kualitas kita adalah kualitas emas, setelah dipanasi kita semakin murni. Kalau kualitas kita adalah kualitas baja, ketika kita ditempa, maka kita akan menjadi sebuah pedang yang tajam. Berapa waktu lalu sekolah sahabat kita tentang cawan lebur ya. Jadi bulan Ramadan, keadaan yang panas adalah keadaan yang Tuhan berikan untuk menguji kita. Apa ujiannya? Tidak boleh makan dan minum, tidak boleh punya hasrat, menahan hasrat hawa nafsu dari pagi. Itu adalah latihan, saudara. Latihan apa? Untuk mengembalikan kita kepada fitrah awal kita, kepada keadaan kita yang mula-mula. Ya, jadi kita diberikan kesulitan-kesulitan. Kenapa? Karena itulah hawa nafsu. Sejak kita berdosa, sejak Adam dan Hawa berdosa, saudara, ada 2 dorongan di dalam diri. Pertama namanya keinginan roh, karena kita sebenarnya adalah makhluk roh, saudara. Kita adalah makhluk spiritual. Tetapi karena kita sudah punya keinginan sendiri itu yang bukan berasal dari Tuhan, itu dinamakan keinginan daging. Jadi keinginan roh dan keinginan daging selalu berlawanan. Nah, ini salah satu kutipan yang terkenal, Amsalnya suku Cherokee, katanya, di dalam diri setiap manusia ada 2 serigala, dan mereka selalu berkelahi. Yang satu mengajak kepada amarah, kebencian, dendam, sementara yang satu mengajak kepada kasih, damai, dan lain-lain. Jadi kalau berantem, siapa yang akan menang katanya? Serigala yang paling sering kamu kasih makan, katanya. Jadi serigala yang paling sering dikasih makan, itulah yang akan menang. Serigala yang jahat atau serigala yang baik? Serigala yang jahat melambangkan kedagingan kita, saudara. Serigala yang baik adalah melambangkan roh kita. Nah, menariknya, daging itu diberi makan ya dengan hal-hal kedagingan. Sementara roh makannya dengan cara meninggalkan hawa nafsu, bukan dengan makanan, saudara. Maka Yesus bilang makanan kita adalah melakukan kehendak Allah. Ya. Jadi makanan rohani
itu bisa kita dapati dalam keadaan kita sedang menahan bertarak, menahan diri. Disitulah kualitas rohani. Makanya biasa kalau kita puasa, saudara, itu rasanya beda. Kita akan lebih, pikiran kita lebih jernih, ya. Kita akan lebih mudah menyerap, lebih peka mendengar ketika membaca firman dan lain-lain. Ada hal-hal beda dengan kalau kita sedang dalam keadaan kenyang. Karena memang begitulah keadaan kita setelah kita berada dalam keadaan berdosa. Nah, bulan Ramadan adalah bulan melawan hawa nafsu. Dalam Islam itu ada dua nafsu, saudara. Nafsu lawamah sama nafsu mutmainnah. Nafsu lawamah tadi sama kayak serigala yang mengajak kepada kebencian, keamarah, dan lain-lain. Sementara nafsu mutmainnah, nafsu yang mengajak kepada kebaikan. Jadi nafsu itu sebenarnya kata yang netral. Tinggal karena nafsu itu adalah hasrat, dorongan yang memang kita perlukan. Kalau kita nggak punya nafsu, kita nggak bisa hidup. Nafsu itulah yang membuat kita hidup. Cuman masalahnya hidup kita mau seperti apa? Hidup yang dipenuhi amarah, kebencian, hidup dalam kegelapan, atau hidup yang dipenuhi dorongan untuk berbuat kebaikan, menjadi manfaat bagi sesama, orang yang mengasihi, dan lain-lain. Nah, keadaan yang panas tadi, saudara-saudara, itulah yang Tuhan berikan. Makanya kalau saudara dalam keadaan sulit, akan teruji. Sedang dalam menghadapi masalah, respon saudara gimana? Apakah saudara akan berontak, akan mencari cara-cara dengan pikiran sendiri, atau saudara akan berserah kepada Tuhan, Tuhan tolong tuntun saya. Nah, keadaan tadi itulah yang menguji serigala mana yang menang dalam diri. Ya, itu. Nah, ini perbuatan daging itu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Inilah wujud dari manifestasi dari perbuatan daging, keinginan daging, saudara. Maka hari ini saya mengajak saudara untuk introspeksi. Ada nggak yang kita lakukan? Mungkin kita bukan orang yang cabul, mungkin kita tidak menyembah berhala, mungkin kita tidak percaya sihir, tetapi di sini ada iri hati, ada kepentingan diri sendiri, ada roh memecah belah, ada kedengkian. Maka kita perlu menelisik kepada hati kita sendiri masing-masing, saudara. Nah, salah satu lagi unsur yang di dalam bulan Ramadan itu ada baju baru. Saya tidak tahu dari mana awalnya. Kenapa salah satu tradisi kalau Lebaran itu, kalau habis Ramadan itu nanti salah satunya adalah beli baju baru. Nah, saya kemudian memaknainya seperti ini, saudara. Baju baru, kalau di dalam Alkitab bicara baju, kembali bukan bicara baju kain ya, tetapi tabiat. Tabiat kita tadi, karena kita sudah kehilangan fitrah kita sebenarnya telanjang. Walaupun kita hari ini pakai baju, di hadapan Tuhan kita ini telanjang. Ya, kita telanjang, saudara. Kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan ingin memulihkan kemuliaan itu. Tidak ada pakaian satupun buatan manusia yang bisa memulihkan kemuliaan kita. Saya sering buat contoh itu kalau Ferdy Sambo, saudara. Ketika pakai pakaian jenderal bintang 4, kita hormat. Tapi setelah dia jatuh dalam dosa, ketika dia melakukan pelanggaran, membunuh, sekarang dia kan pakai baju napi. Kalau sekarang dia pakai lagi baju bintang 4-nya, apakah dia jadi mulia di pandangan saudara? Enggak. Jadi bukan pakaiannya. Jadi walaupun dia tetap pakai pakaian jenderalnya, tetapi dia sudah kehilangan kemuliaannya, saudara. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memulihkan kemuliaan kita di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa merestore itu. Makanya yang Tuhan bilang, pakaian yang diberikan adalah pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Kita nggak bisa memuliakan diri kita sendiri. Ya. Inilah baju baru itu. Jadi baju baru melambangkan tabiat baru. Orang bulan puasa 11 bulan sudah menjadi orang yang
misalnya orang yang nggak bener, orang yang brengsek, misalnya, atau kebiasaan kita buruk, suka merokok. Nah, selama bulan puasa kan kita bisa nggak merokok sebenarnya. Dari subuh sampai maghrib nggak merokok. Tapi setelah buka puasa, merokok lagi. Padahal tadi saya tahan 14 jam nggak merokok. Artinya kan harusnya terus dilatih. Sehingga setelah 30 hari selesai, dia sudah berhenti sama sekali dari rokok, kan gitu. Dia menjadi orang yang baru. Inilah lambang baju baru. Tapi seringkali ini luput dari pemahaman saudara-saudara kita. Sehingga itu hanya menjadi tradisi. Dan ini juga yang dilakukan oleh orang Yahudi. Hanya tradisi-tradisi tanpa mencari makna keselamatan di dalamnya. Nah, kalau kita sekarang sebagai orang yang sudah mengerti, maka baju baru bukan bicara baju yang kita beli, tapi jubah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu adalah karakter Isa Al-Masih, saudara. Ya. Dan itu bagaimana kelihatan pakaian baru itu? Kolose 3, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang yang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Kenakanlah kasih. Jadi baju baru, saudara, adalah sifat kasih. Jadi kalau hari ini, walaupun pakaian kita bagus, tapi kita tidak mengenakan pakaian kasih, saudara-saudara, maka itu masih perlu puasa lebih lanjut lagi. Berikutnya zakat. Zakat, saudara, secara arti, zakat itu sering diartikan sebagai menyucikan sebenarnya. Yesus disebut suci, Isa Al-Masih disebut suci dalam Quran menggunakan kata zaki. Kata suci di dalam bahasa Arab, mungkin juga bahasa Ibrani, itu ada 3. Kudus, zaki, sama tahir. Ya. Ini juga bisa jadi pembahasan. Jadi ada kudus. Kudus ini, saudara, bicara ini sifat Allah. Al-Qudus, salah satu nama Allah. Jadi Allah itu kudus. Jadi Allah itu nggak pernah berada dalam keadaan tidak kudus karena Dia kudus. Ya. Nah, Isa Al-Masih itu disebut suci bukan dalam pengertian kudus tapi zaki. Ini menarik, saudara. Zaki ini apa? Zaki ini zak yang kemudian dijadikan kata zakat. Jadi kalau dalam Quran itu perintah sholat itu wa iqomis sholah wa i'atu zakah. Tegakkan sholat dan berilah zakat. Jadi sholat dan zakat itu satu kesatuan. Sholat itu adalah menghadap Tuhan, zakat itu adalah kepada sesama. Nah, bicara zakat itu bicara harta, ya. Jadi kalau zakat itu adalah sebuah keyakinan, pemahaman bahwa di dalam harta kita itu ada harta milik orang lain, ya. Jadi kalau kita tidak membayar zakat, kita berhutang sama orang itu, saudara. Karena sebenarnya Tuhan titipkan harta orang lain di kita. Jadi kalau kita simpan, kita jadi harta kita tidak suci. Jadi membayar zakat artinya membuat kita berada dalam keadaan tidak berhutang lagi. Hutang kita lunas, kita nggak punya karena sudah saya bagikan kepada orang lain. Jadi zakat itu melakukan kayak equilibrium, jadi membagi rata lagi kembali. Yang posisinya tadi tidak berimbang, ya, ada yang miskin, maka dengan membayar zakat, maka orang yang tadinya kekurangan jadi berkecukupan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yesus, saudara. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Saudara, Tuhan membayar zakat melalui Isa Al-Masih supaya kita yang tadinya, saudara, tidak berdaya, miskin, menjadi kaya. Tuhan menyelesaikan dosa itu kan masalah hutang, ya. Ada hutang yang tidak lunas. Jadi dosa itu mengacaukan keteraturan, keseimbangan yang sudah Tuhan atur. Karena ada dosa jadi tidak berimbang. Nah, zakat itu memulihkan lagi, mengembalikan lagi keadaan menjadi
seperti semula. Itulah zakat. Jadi dalam keadaan balance semuanya. Jadi zakat memiliki konsep keselamatan juga. Dalam pengertian tadi, dalam rencana keselamatan kita, jadi Tuhan membayar zakat kepada kita, saudara. Orang-orang miskin, orang-orang kaum duafa. Kita ini miskin rohani. Kita mungkin kaya di dunia, tapi di hadapan Tuhan kita miskin. Nah, Tuhan ingin mengembalikan kita. Maka dia bayar zakat. Dan zakatnya Isa Al-Masih. Yang berikutnya, mudik. Ya, setelah puasa ada mudik. Nah, mudik memberikan pemahaman kepada kita bahwa dunia ini bukan tempat kita, saudara. Ya, Al-Quran bilang kehidupan dunia hanyalah permainan senda gurau, sedangkan kampung akhirat lebih baik bagi orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang bertakwa. Ibrani bilang sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Jadi nanti kita akan mudik, saudara. Saya pribadi nggak punya kampung, soalnya sukunya nggak jelas. Tetapi bagi saya kampung atau rumah adalah tempat di mana keluarga saya berada, kan gitu. Tetapi ada tempat tinggal yang Tuhan sudah sediakan, tempat di mana kelak kita akan mudik. Ya, berkumpul bersama orang-orang yang kita kasihi. Itulah untuk kembali bersama-sama kita untuk menyadarkan kepada kita bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, fana. Dan yang terakhir, the great iftar. Jadi salah satu kata fitri itu bisa dimaknai dua hal. Pertama tadi kembali ke keadaan awal fitrah, tapi bisa juga berarti iftar. Iftar itu artinya buka, ya. Jadi pada saat nanti Isa Al-Masih datang, saudara-saudara, maka kita semua akan datang, akan duduk makan di dalam sebuah perjamuan besar. Kita makan bersama-sama dengan Allah di kampung akhirat nanti, ya, di kampung akhirat di surga. Inilah the great iftar, inilah Idul Fitri kita. Maka saudara kita lihat, meskipun kita tidak Idul Fitri bagi saudara-saudara, Ramadan bagi saudara-saudara Muslim kita adalah bulan pengampunan dosa yang diberikan hanya sekali dalam setahun, 1 bulan dalam setahun. Lalu kemudian mereka akan menjalani 11 bulan merindukan kembali Tuhan, tolong berikan saya. Karena pada bulan Ramadan Tuhan sedang bermurah hati, sedang mengobral pengampunan, ya, istilahnya gitu. Jadi mudah, segala aktivitas yang dilakukan situ nilainya akan mengampuni. Makanya orang kembali fitri di akhir bulan Ramadan. Tetapi sekarang kita lihat, saudara, bahwa bagi orang percaya, maka sementara kita masa-masa kita menanti kedatangan Isa Al-Masih, itulah Ramadan kita. Saat ini kita sedang berada dalam kondisi Ramadan. Makanya kita disuruh bertarak untuk menahan diri, ya, menahan hawa nafsu dan lain-lain. Jadi Ramadan kita bukan hanya 30 hari, tapi seumur hidup sampai nanti Isa Al-Masih datang. Maka ketika Isa Al-Masih datang, dia akan mengenakan baju baru sama kita, pakaian putih. Wahyu 21 ayat 18 kalau saya tidak salah. Mengenakan pakaian putih. Lalu akan duduk bersama-sama makan. Jadi saudara, kita perhatikan di sini aktivitas atau ritual ibadah yang dilakukan oleh saudara-saudara Muslim kita ternyata menggambarkan proses pemurnian umat-umat Tuhan. Inilah saat ini kita berada dalam kondisi Ramadan, saudara. Ramdik, sedang dimurnikan. Dan kita, kabar baiknya, pemurnian itu dilakukan setiap hari. Kasih karunia Allah, rahmat Allah selalu baru setiap hari. Jadi kita nggak perlu khawatir nunggu 11 bulan lagi, 12 bulan lagi untuk dapat. Setiap hari Tuhan mencurahkan pengampunannya kepada kita. Sampai nanti Idul Fitrinya akan kita alami, akan kita nikmati pada saat Isa Al-Masih datang. Disitulah kita akan mudik, kita akan bersama-sama menikmati perjamuan dalam sebuah kumpulan yang besar. Inilah artinya, saudara, kembali fitri dalam lensa, dalam cara pandang rencana keselamatan Allah.
Kita dikembalikan kepada kodrat kita sebagai gambar dan rupa Allah. Sebagai sinless, dalam keadaan yang sinless nature. Ya. Sekarang Adam itu diciptakan dalam keadaan sinless nature, tetapi dia memiliki sinful character. Nah, Yesus datang memiliki dalam keadaan sinful nature, keadaan yang berdosa, tetapi memiliki sinless character. Nah, saat ini melalui Isa Al-Masih kita diajar, saudara, untuk memiliki sinless character. Baru nanti ketika dia datang dengan dipakaikan baju baru, kita dianggap memiliki sinless nature. Itulah fitrah, itu adalah keadaan yang tidak berdosa seperti semula. Jadi kembali kepada settingan pabrik. Ya, saudara, kalau handphonenya mengulah, udah error, maka kan yang dilakukan adalah restore factory setting, kembali ke settingan pabrik, kembali jadi nol lagi. Begitulah yang akan kita jalani ketika nanti Isa Al-Masih datang untuk yang kedua kali. Itu yang bisa boleh saya sampaikan pekabaran pada malam hari ini. Semoga bisa sedikit banyak menambah pengertian kita dan juga membantu pelayanan kita di dalam menjalin relasi dengan saudara-saudara Muslim kita. Tuhan berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Wonderful. Baik, terima kasih Pendeta Daniel Sutami atas pemaparan yang sangat luar biasa. Pada saat ini, rekan-rekan, sahabat-sahabat, dan saudara-saudara sekalian, apabila ada hal-hal yang masih menggelitik di hati, ingin ditanyakan, ataupun yang artinya sehubungan dengan pemaparan yang Pendeta Daniel Sutami berikan tadi. Jadi kami persilahkan kepada kita semua, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Oke. Piers Nangoy itu bertanya. Piers Nangoy, silakan. Nah, saya mau nanya gini nih. Apa kan kita kembali bersih. Putus-putus. Wah, Piers, kayaknya internet lagi. Videonya saya stop ya, biar suaranya bagus. Iya. Nah, apakah ada ini ya? Aduh. Koneksinya kurang bagus. Iya. Sayang. Oh, mungkin sementara kita skip dulu Piers Nangoy dari Itu Tommy. saudara yang lain. Ada Belum Tommy masuk. Raisen. Oh, Tommy. Oke, Pak Tommy, Ponto silakan. Selamat malam semuanya, terutama Pendeta Daniel. Wow. Mau tanya sedikit ini yang umum-umum saja. Sewaktu saudara-saudara kita selesai melaksanakan ibadah puasanya, mereka kan hari terakhirnya dianggap sebagai hari kemenangan. Tetapi mereka sering bersalaman dengan mengatakan maafkan lahir dan batin. Itu kaitannya apa itu sebetulnya? Kenapa sampai ada proses memaafkan padahal dia sedang melatih diri untuk menahan diri untuk lebih berlayak memasuki pertemuan yang berikutnya di Idul Adanya misalnya. Itu saya cuma meraba saja. Jadi mungkin ada bisa sedikit dijelaskan kaitannya. Dan yang kedua, yang enak kira-kira kata-kata apa kita ucapkan pada saat bersalam-salaman itu bertemu, apa toka balahu atau sejenisnya lah. Mungkin bisa tolong sedikit yang lazim supaya kita juga jangan sampai salah. Oh, ini ketahuan ini orang bukan golongan kita, padahal kita berusaha masuk ke mereka. Terima kasih Pendeta. Ya, terima kasih Pak Tommy. Ini mengingatkan saya tadi ada bagian yang mungkin saya miss.
Jadi tadi melawan hawa nafsu itu kan sebenarnya melawan diri sendiri. Dan sama Nyonya White, baik Nyonya White di tulisan Steps to Christ sama hadis Nabi sama-sama sepakat. Ini saya menarik sekali, saya menemukan bahwa peperangan terbesar manusia adalah melawan diri sendiri. Raja'na min jihad Raja'na min jihad al-asghar ila jihad al-akbar. Sesungguhnya kamu sudah keluar dari jihad yang kecil menuju ke jihad yang lebih besar. Ini bicara konteks ketika Nabi baru perang Badar nih. Perang Badar itu pasukan orang kafir musyrik itu lebih banyak, 10 kali lipat kalau nggak salah. Tapi mereka menang. Tapi setelah menang itu, Nabi bilang tadi, kita baru saja keluar dari jihad yang kecil menuju ke jihad yang lebih besar. Wah, kaget mereka. Ada lagi yang lebih besar, padahal ini sudah ngeri-ngeri, udah mati-matian ini peperangannya melawan. Apa itu ya Rasul katanya? Jihadun nafs. Jihad bersungguh-sungguh melawan diri sendiri. Dan Nyonya White menuliskan itu di Steps to Christ juga, perang terbesar manusia adalah melawan diri sendiri. Jadi artinya kemenangan yang dimaksud ketika bulan Ramadan adalah kemenangan atas diri sendiri. Lalu apa hubungannya dengan maaf-memaafkan? Saya pikir itu pertama mungkin bisa jadi itu tradisi ya, karena memang tidak ada perintah yang khusus untuk memaafkan. Cuman itu menjadi bagian dari tradisi, mohon maaf lahir batin, karena salah satu mungkin pas memasuki bulan Ramadan masih ada kebencian atau ada kemarahan terhadap orang-orang tertentu. Jadi sebenarnya kalaupun ada perlu maafkan, harusnya dengan orang di mana kita masih punya masalah, gitu ya. Pas sebelum Ramadan saya lagi benci sama si A nih. Jadi setelah Ramadan maka dia datang ke si A dan bilang, mohon maaf lahir batin ya, karena dia sudah mengalahkan dirinya dan salah satu adalah merendahkan diri, ada minta maaf. Ya, harusnya begitu. Tapi sekarang kan itu jadi sebuah ucapan yang tadi berbasis tradisi saja. Tapi kalau kita punya pemaknaan yang dalam, maka ketika kita merasa kita menang mengalahkan diri kita, maka kita akan cari di orang-orang yang kita punya masalah dengannya dan minta maaf. Harusnya seperti itu. Nah, soal ucapannya apa, saya pikir sekarang lazimlah minal aidin wal faizin. Kalau dulu kan seperti itu, cuman makin ke sini dengan maraknya berbagai macam paham Islam, maka dibilang, oh yang tepat itu minal aidin itu wal faizin itu hanya sepotong. Dan itu artinya bukan mohon maaf lahir batin katanya. Ya, saya lupa artinya. Tapi itu dari potongan dari kalimat yang lebih besar. Taqabballahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima ibadah saya dan ibadahmu, puasa saya dan puasa kamu. Terus apa? Minal aidin wal faizin. Jadi minal aidin wal faizin artinya bukan mohon maaf lahir batin. Tapi kalau saudara belum fasih mengucapkan itu, ya cukup saja selamat hari raya, semoga puasanya diterima dan selamat sudah menjadi orang-orang yang menang. Saya pikir itu hal-hal yang ucapan yang sudah cukup mewakili. Begitu Pak Tommy. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Daniel. Mungkin Saudara Pierce Nangoy? Oke. Ya. Cuma mau tanya ini saja. Kan kita tadi masalah fitri ya, habis puasa ya. Terus lebaran kan dia balik ke nol. Nah, di Advent kan kita ada perjamuan kudus setiap kuartal. Apa itu bisa sama seperti itu? Karena kan di perjamuan kudus kan kayak Yesus kan mencontohkan melakukan itu dan ditebus oleh darah Yesus ya. Roti dan anggur itu. Apa bisa dianggap sama seperti demikian? Ya, terima kasih Pak Nangoy. Saya mungkin keliru, tetapi secara pribadi, saudara, saya tidak melihat perjamuan suci sebagai momen di mana kita menjadi kayak Idul Fitri ya, artinya menjadi nol lagi. Karena tadi saya katakan kepada kita, saudara, kita tidak perlu lagi ritual-ritual atau pesta perayaan hari tertentu. Bahwa kita kembali nol lagi itu setiap hari. Menurut saya,
Karena berdasarkan Kolose, kita adalah manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Ditambah di ayat yang lain dikatakan bahwa rahmat Allah selalu baru setiap hari. Artinya, keadaan kita, saudara, itu selalu disucikan hari lepas hari. Ya, jadi setiap hari jadi kita bukannya nunggu 3 bulan sekali, nanti perjamuan suci kita kembali ke nol. Itu sebenarnya konsep yang menurut saya malah kurang tepat. Ini pendapat saya, bisa jadi saya salah. Kalau ada yang boleh menambahkan, monggo atau mengkoreksi. Tapi menurut saya di dalam Isa Al-Masih maka penyucian kita itu dilakukan setiap hari. Kita tidak menunggu. Kalau ada perjamuan suci, itu adalah cara kita mengingat apa yang Yesus lakukan. Tetapi bukan di situ momen kita jadi nol lagi. Jadi karena kalau kayak gitu nanti kita jadi kayak seperti Muslim. Artinya, aduh, saya lagi berdosa nih, saya menunggu perjamuan suci masih 3 bulan lagi supaya saya balik nol lagi. Nah, itu kan jadi kayak begitu. Tapi di dalam Isa Al-Masih, di dalam Kristus, kita terus-menerus diperbaharui setiap hari. Rahmat Allah selalu baru setiap hari. Gitu. Begitu Pak Nangoy. Padahal Boleh tambahkan? Ya. Boleh tambahkan? Ya, silakan Uni, Femi. silakan, Oma. Itu seperti pendapat pendeta tadi, itu berarti kan dibilang kita juga tidak boleh marah sampai matahari terbenam. Jadi kita mesti mengampuni sebelum matahari terbenam. Supaya hari yang baru kita mulai dengan yang baru. Amin. Amin. Betul Bu Cuma Femi. itu saja. Ya. Maka dibilang ya Tiap jangan hari, simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Artinya kan amarah itu Iya. tadi kan disebut sebagai perbuatan daging kan, kalau kita baca tadi Galatia Iya. 5. Amarah. Jadi artinya ketika matahari terbenam itu kan pergantian hari. Artinya ketika Iya, hari betul. berganti, kita sudah menjadi orang yang baru lagi gitu. Iya. Amin. Kesusahan sehari untuk hari itu saja. Nah, itulah kabar baik, saudara. Jadi di dalam Isa Al-Masih, pengampunan Tuhan itu 24/7, bukan once in a year. Gitu. Ya. Itulah Injil. Ya. Boleh tambahkan? Ya. Ya. Jadi memang umat Tuhan Advent ini biasanya kalau habis perjamuan katanya maaf lahir batin, minal aidin. Tetapi memang Alkitab katakan memang betul setiap hari harus diperbarui. Karena pertobatan itu harus setiap hari. Kalau kita bertobat hanya 4 kali setahun, nanti belum bertobat, tahu-tahu kita sudah mati. Di mana keselamatan itu kan hilang ya. Jadi kapan dia mengampuni kita kalau kita tidak bertobat gitu. Jadi betul, kalau dari dulu saya di kantor saya bilang gitu. Jangan saya diajarkan jangan menyimpan amarah sampai matahari terbenam. Jadi kita harus memaafkan, itu saja. Saya menguatkan. Makasih. Boleh saya tambah sedikit? Silakan. Sebenarnya kalau Alkitab bilang itu kita sebelum perjamuan mesti minta maaf. Iya. Iya, jangan sampai ada dipendam ya. Kita mesti menemui orang yang ada sesuatu dengan kita, menyelesaikan kita punya persoalan, baru kita ambil perjamuan sebenarnya. Iya, itu juga. Kan setelah perjamuan baru minta maaf. Kalau orangnya udah nggak ada gimana itu? Kalau udah meninggal lain persoalan. Itu kalau sebelum perjamuan minta maaf itu urusannya berarti internal di gereja tuh. Iya. Ya, Alkitab mengatakan bahwa kamu harus menemui orang tersebut. Oh, berarti pergi yang keluar gereja ya kalau ada yang bukan orang gereja ya. Ya, jadi apapun itu harus menyelesaikan dulu masalahnya baru ambil perjamuan. Ya, right. Betul. Oke. Iya. Terima kasih atas respon semuanya. Saat ini kita sebelum melanjutkan sesi tanya jawab, kita mendengarkan sebuah lagu pujian. Sebentar ya, Bang Ucok.
Kita akan break dulu sebentar, mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh The Call Hope Channel dari India, Undivided. Silahkan Pak Tigor. From many different places we've come together with the heart of praise in one accord. Though with all our differences we come in prayer to sing a song of joy to you, oh Lord. Lord, we want to be one in your family, seeking you right here to bind us home. May we be the instruments of melody, that the world will hear you when you call. Make us one, join our hearts with peace, oh God, undivided. Bind us now with cords of love forever in you, undivided. Lord, we come to you with all our weaknesses, but in you we know we can be strong. Fill us with your Holy Spirit, we request. Unite us with your power to sing a song. Make us one, join our hearts with peace, oh God, undivided. Bind us now with cords of love forever in you, undivided. Fill us with your power until your kingdom come and your work on earth is done. Make us one, join our hearts with peace, oh God, undivided. Bind us now with cords of love forever in you, undivided. Make us one, join our hearts with peace, oh God, undivided. Bind us now with cords of love forever in you, undivided. Amin. Amin. Baik, kita lanjutkan sesi tanya jawab. Silahkan Saudara Ucok Panggabean. Pak Ucok, ya silahkan. Oke, terima kasih Pendeta Daniel Sutami, pemaparan yang luar biasa, saya tercerahkan.
Ya. Cuma saya ada pemikiran lain ini ya. Saya suka omong sama teman-teman yang Muslim. Jadi kan tadi menurut pemaparan tadi juga kan, selama bulan Ramadan kita disekolahkan, diuji masuk cawan lebur kan selama bulan puasa tuh kan. Maka di akhir bulan puasa kita kembali fitrah. Oke. Nah, saya bilang ke teman-teman, jadi dikemanakan dosa kalian? Dikemanakan dosa kalian ketika kalian setelah Ada suara puasa? apa? Itu Gimana? ada suara berisik itu di tempat Ucok atau Nggak ada. Nggak Kedengaran nggak ada kok, teman-teman? nggak ada, jelas Nggak ada itu. ya? Nggak ada, Nggak ada. nggak ada suara, nggak ada suara. Mm-mm. Jadi oke, saya lanjut ya. Jadi dikemanakan dosa orang yang berpuasa. Setelah berpuasa dia kembali fitrah. Jadi seperti kembali ke semula gitu lah. Kembali. Nah, pertanyaan saya kepada yang Muslim, dikemanakan dosanya? Dijawab diampuni. Ya ini dikemanakan dosanya? Ya kan? Terus saya bilang gini, oke lah, saya pikir puasa itu tidak bisa menghapuskan dosa, tapi hanya bisa membuat orang tidak berbuat dosa, saya percaya. Kan menahan diri, jadi orang tidak berdosa. Tapi masalahnya, sebelum bulan puasa, kan orang ini sudah berdosa. Jadi masuk bulan puasa, dia kan orang berdosa. Nah, selama bulan puasa, oke lah, dia tidak berbuat dosa lagi, karena menahan diri. Teknisnya gitu kan. Tapi dikemanakan dosa yang sebelum bulan puasa? Diampuni, oke. Ini pemikiran saya aja. Saya pikir Idul Fitri itu, kembali fitrah itu harusnya terjadi setelah Idul Adha. Jadi bukan setelah kita berpuasa, tapi setelah kita berkurban. Karena apa? Dosa kita dibuang ke kurban. Jadi nyambung sama Alkitab. Ini pemikiran saya aja teman-teman ya. Jadi kan orang berdosa, diampuni dosanya, dikemanakan dosanya. Nah, kalau di Idul Adha jelas dibuang ke kurban, makanya kurbannya mati. Nah, makanya setelah orang berkurban, technically dia itu suci. Karena dosanya dibuang ke kurban. Begitu. Bagaimana ini pendapat ini, Brother Pendeta Daniel? Wah, jaringan kali ya. Pendeta Daniel, kemana ya? Pemikiran yang bagus tuh. Ya, atau Mas Tommy atau siapa, ini pemikiran saya. Jadi harusnya keadaan fitrah itu terjadi bukan setelah puasa, tapi setelah orang melaksanakan Idul Kurban, baru fitrah. Kan dosanya udah dibuang ke kurban. Karena puasa itu tidak bisa membuat orang, tidak bisa membuat suci, hanya bisa membuat orang tidak berbuat dosa lagi. Itu puasa, tahan gitu loh. Tapi dosa sebelumnya kan sudah ada sebelum bulan puasa. Nah, ketika saya ngomong gini ke teman-teman Muslim, dibilang gini, di mana itu keterangannya Pak? Ya di Alkitab. Di Quran nggak ada, di Alkitab ada. Di Alkitab itu ada. Karena apa? Ya fungsi kurban itu kan untuk menyelesaikan masalah dosa. Nah, kita bersyukurnya ada pelajaran tentang kurban di bukan pelajaran, ada praktek tentang ibadah kurban di Islam. Kalau pelajarannya nggak sesuai dengan Alkitab, tapi praktiknya ada. Tinggal kita kasih muatan aja. mungkin saya bisa tambahkan. Silakan. Jadi Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha tadinya itu adalah perayaan dari Hari Raya orang-orang Quraisy. Jadi mereka ambil itu digantikan dengan Hari Raya umat Muslim. Jadi sekuensnya itu nggak berurutan jadinya. Jadi nggak nyambung. Memang kalau kita lihat di surat Uhud ini yang dikatakan bahwa setiap perbuatan baik menghapuskan perbuatan dosa ya. Sebenarnya ini salah terjemahan juga, bukan menghapuskan tapi menjauhkan.
Ya lebih tepat itu. Jadi sebenarnya Hari Raya Idul Fitri dengan Idul Adha itu sebenarnya nggak ada hubungannya. Mereka itu hanya ngelanjutin dari tradisi yang sudah terjadi. Idul Fitri itu setelah perang Badar kalau tidak salah, mereka mendapatkan kemenangan. Jadi di situ menggantikan perayaan dari orang Quraisy, mereka jadikan itu perayaan kemenangan dari perang Badar. Baru kemudian ibadah puasanya itu dimasukkan. Jadi nggak langsung otomatis puasa dulu baru Idul Fitri. Jadi ada prosesnya. Kalau Idul Adha saya kurang tahu, tapi itu tadinya perayaan dari umat jahiliyah juga, umat Quraisy. Begitu yang saya bisa tambahkan. Itu Pak Daniel Sutami udah ada. Kalau dua-duanya kan ibadah sebetulnya, puasa dan Idul Adha. Cuma pertanyaannya apakah Idul Fitri itu memang bagian dari ritual juga? Ada atau tidak di Arab sana? Boleh saya tambahkan? Ya, silakan. Sebenarnya Idul Adha dengan korban itu tidak ada hubungannya dengan pengampunan dosa. Seperti yang orang Israel bikin. Karena itu mereka malah dibagi-bagi kan itu. Karena kemenangan itu. Jadi korbannya dibagi-bagi, enggak itu. Bukan untuk pengampunan dosa. Iya, pengampunan dosa itu makna Alkitab, Uni. Makanya saya bilang itu Iya, itu makna betul Alkitab. lah. Di Quran Makanya nggak ada nggak ada itu. hubungan. Oke, Pendeta Daniel, silakan. Tadi dengar nggak pertanyaannya? Sorry, saya tadi Kayaknya diulang deh tadi. Enggak, tadi saya gini, Pendeta Daniel. Jadi puasa itu kan pemikiran saya itu bisa membuat orang tidak berbuat dosa. Kan menahan diri. Puasa 30 hari. Oke, anggaplah berhasil. Terus habis puasa orang fitri, oke. Nah, dikemanakan dosanya? Ini saya tanya ke teman saya Muslim, dikemanakan dosanya? Kan sebelum dia masuk bulan puasa, dia sudah berbuat dosa. Oke lah, selama bulan puasa, dia tidak berbuat dosa, harus menahan diri. Oke lah, kan? Tapi dosa sebelum bulan puasa dikemanakan? Kan sudah ada dosa dia. Nah, ini saya tanya ke yang Muslim, yang teman saya Muslim, jawab gini, diampuni Pak. Iya diampuninya, dikemanakan dosanya? Kan nggak bisa terjawab. Terus saya bilang ke teman yang saya Muslim, menurut saya, orang kembali fitrah itu setelah Idul Adha, potong hewan kurban. Karena dosanya dipindahkan ke kurban. Semua dosa sebelum bulan puasa, selama bulan puasa, dosa dibuang ke kurban. Makanya kurbannya mati. Technically, orang berkurban jadi suci. Nah, terus kata teman saya Muslim katakan, di mana itu keterangannya Pak? Di Alkitab, saya bilang gitu. Di Quran nggak ada Alkitab. Nah, itu bagaimana? Itu saya nerangkannya gitu. Iya, di Alkitab ada gitu. Iya. Ya, jadi memang kalau yang saya dengar kalau di Timur Tengah memang lebih ramai Idul Adha daripada Idul Fitri ya. Ya perihal apa konsep pengampunan dosa seperti yang kita pahami memang tidak ada dalam pikiran saudara-saudara Muslim ya. Buat mereka dosa itu sesuatu yang bisa dihapuskan, jadi kayak catatan. Jadi bukan suatu hal yang merugikan, yang serius gitu. Nah, jadi memang untuk memahami dosa itu serius harus baca Alkitab. Makanya dari situ bisa baru mengerti Injil. Injil kan kabar baik. Ya kalau tanpa Injil maka nanti yang berulang adalah ritual-ritual seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi kan gitu. Makanya ada anggapan bahwa Islam itu sebenarnya mengulangi apa yang Yahudi lakukan.
tadi saya sempat dengar respon dari Bu Femi bahwa bagi Muslim Idul Adha itu bukan untuk menebus dosa, memang benar. Jadi kita yang perlu mengarahkan bahwa makna dari korban, menyembelih korban itu bukan hanya sekedar untuk bagi-bagi daging, itu makna yang baru belakangan ini, tetapi ada makna yang lebih dalam. Nah, untuk mengerti itu memang harus baca kitab-kitab sebelumnya. Amin. Ya. Oke, gimana? Cok, udah ini ya. Oke, betul, ya betul. Ini ada Pak Pascal nih di chat. Dia katakan gini, Pak Pendeta Daniel, apakah kembali fitrinya saudara Muslim setelah berpuasa hasil usaha sendiri atau hasil dari pekerjaan Roh Kudus? Ya. Kalau salah satu yang ini ya, pengalaman saya biasanya kalau hasil usaha sendiri itu nggak tahan lama. Biasa orang, saya dulu ikut pesantren kilat. Oh, teman-teman bilang kalau habis pulang pesantren kilat tuh wajah saya bercahaya dan saya rajin sholat nggak pernah. Tapi itu hanya bertahan 2 minggu. Habis itu udah sholatnya tinggal lagi kan gitu. Kembali lagi melakukan jatuh bangun lagi dalam ibadah. Artinya memang ya, nah ini itu menyadarkan kita kalau dengan usaha kita sendiri sia-sia sebenarnya gitu. Maka ketika paham bahwa keselamatan itu adalah anugerah, maka saya keadaan fitri itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan, dan saya menyambutnya dengan cara ya tadi jadi rajin beribadah gitu ya, bukan lagi saya beribadah supaya saya dinilai baik atau supaya diterima oleh Tuhan gitu. Tuhan sudah menerima saya dengan keadaan saya yang seperti ini dan Dia memulihkan kan gitu. Bukan karena perbuatan saya ya. Baik, terima kasih Pendeta Daniel, itu Pak Pascal mungkin bisa terjawab ya. Ini ada lagi dari Pak Lewi mungkin ya. Sholat Jumat terakhir di bulan Ramadan di Muslim sangat besar nilainya. Apakah benar pernyataan ini? Mungkin ada pencerahannya. Ya. Jadi Sholat Jumat. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bulan Ramadan itu kan bulan yang spesial ya. Bulan di mana Tuhan sedang bermurah hati, sedang mengobral pengampunan. Jadi setiap ibadah yang dilakukan nilainya berkali-kali lipat dibandingkan 11 bulan lainnya. Oleh karena itu, maka sholat Jumat, ya ibadah apapun itu nilainya tinggi sekali. Maka ketika sholat Jumat terakhir, ya itu dianggap ya ini paling besar karena sudah kesempatan terakhir kan gitu. Tapi kembali itu kan ininya manusia kan ya, karena ini kesempatan terakhir kita sholat Jumat terakhir di bulan Ramadan, jadi mereka yang memberikan nilai itu ya. Sebenarnya kan kita nggak tahu, Tuhan kan lebih ya ini pemahaman sepihak. Setahu saya tidak ada dalil tentang itu, tapi yang jelas memang ibadah di bulan Ramadan nilainya lebih besar dari bulan-bulan yang lain. Itulah menurut mereka ya. Nah, begitu. Baik, itu Pak Lewi ya. Semoga terjawab. Nah, ini juga ada Pak Pascal lagi nih. Mungkin ada di chatnya, bisa kita baca juga ya. Mengenai binatang ternak, katanya tiada sekutu baginya, demikian diperintahkan adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri, rombongan, dan aku perintahkan supaya menjadi orang pertama-tama berserah diri atau Muslim. Nah, dikatakan kalau Muhammad itu Muslim pertama, lalu kenapa Adam, Ibrahim, dan lain-lain juga Muslim? Apakah orang tua Muhammad itu bukan Muslim? Iya, bagus pertanyaannya. Ya, itu ditanyakan kepada yang Muslim lah. Apa sekali itu ya? Iya. Untuk mereka tahu ya. Jadi di sini Muslimnya apa? Muslim dalam hal beragama Islam. Tadi kan saya sudah bilang. Ya. Muslim dalam hal orang yang pasrah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kalau dalam pengertian yang kedua, maka benar semua nabi dari zaman Adam sampai sekarang Muslim. Ya, betul. Karena sifat aslama adalah sifat yang Tuhan tanamkan kepada semua ciptaannya. Semua berjalan sesuai order karena ada sifat aslama tadi, berserah. Tapi manusia karena punya hak pilih, dia bisa melenceng dari sifat aslama. Ya, tapi kalau sebagai agama Islam tentu ya sebelum Nabi Muhammad ya nggak bisa dibilang Muslim kan gitu. Ya, silakan Pak Pascal. Sudah raise hand.
Oke, selamat malam. Malam. Dengar suara saya? Halo, Iya, Pak Pascal Malam, silakan. Pak. Malam, Bro. halo. Tadi mungkin nggak karena sistem pahala yang membuat saudara kita Muslim berpikir bahwa kita harus berusaha dengan kekuatan sendiri. Karena ujung-ujungnya nanti kan ditimbang tuh Ya. pahala dengan dosa itu. Semakin banyak pahala kita, semakin kemungkinan besar kita masuk surga. Jadi mungkin karena sistem poin, kalau kita bisa bilang ya, karena sistem kumpul poin begini, akhirnya orang berlomba-lomba untuk berusaha dengan kekuatan sendiri untuk bisa suci gitu. Mungkin nggak karena begitu, Pendeta? Iya, ya itu salah satu kan memang kecuali agama Alkitab, semua agama itu kan pengertian keselamatannya dengan usaha sendiri, ya, salvation by works. Keselamatan oleh iman itu hanya dalam Alkitab, bahwa Injil itu bahwa kita hanya dengan percaya kita diselamatkan. Oleh karena itu kalau basisnya adalah pemahamannya seperti itu, tentu tadi jadi bicara kayak pembukuan, bicara debit kredit gitu. Kalau syukur-syukur surplus kan pahalanya, tetapi kalau ternyata didapati kurang, yaitu mene tekel ufarsin, sudah ditimbang tetapi didapati tidak cukup. Ringan. Ya, ringan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Jalil. Tapi saya pernah ini juga tahu gitu ya, ada katanya itu hadis ya, dari hadis lah dikatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dia punya iman dan mengharapkan pahala Allah gitu ya. Nah, makanya dosa masa lalunya dihapuskan gitu loh. Tapi kan bagus dong, seperti tadi Pendeta Jalil bilang kan, mereka karena beriman mereka melakukan hal itu. Yes. Berarti bukan semata-mata oleh perbuatan diri sendiri, oleh karena iman mereka melakukan, berarti sama kayak kita dong. Gimana? Ya, mereka mengimani bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan. Makanya jadi sebenarnya bulan Ramadan itu adalah kalau tipe kalau di dalam Alkitab kan ada tipe ya. Kayak upacara di bait suci itu kan sebenarnya tipe yang merujuk kepada penggenapannya pada pribadi Al-Masih. Jadi bulan Ramadan itu sebenarnya kalau Muslim mengenal Isa Al-Masih jadi paham, oh ternyata ini adalah fitur yang penggenapannya ada pada diri Isa Al-Masih. Yang menunjukkan bahwa Tuhan itu bermurah hati, ingin mengampuni kita gitu. Itu bisa kita pakai ya dengan hak itu ya. Baik, terima kasih Pendeta Jalil. Saudara-saudara yang lain, mungkin teman-teman masih ada yang ingin dipertanyakan atau mungkin ada yang ditambahkan gitu ya. Saya mau tambahkan sedikit. Ya, silakan. Kalau orang Yahudi, mereka mengorbankan domba itu, dan itu mesti diperiksa sama priester. Apa itu ada cacat, ada ini, tidak boleh ada cacat, karena itu berarti lambang Kristus. Betul. Nah, kalau mereka kan tidak, asal kambing, asal domba, potong. Ya, itu tadi karena itu tipe. Sementara kalau dan itu kan sudah digenapi. Nah, Muslim itu kemudian melanjutkan ibadah kurban, tapi lebih kepada memang beberapa unsur masih dipertahankan. Misalnya harus yang jantan. Ya, kalau nggak harus jantan itu kan. Ya, ada juga ya. Dan harus sehat gitu. Tetapi nggak ada. Ya kalau mau memahami itu ya mereka harus baca Taurat kan. Iya, agar mereka tahu ya. Betul. Jadi ini adalah ritual yang memang dilakukan tadi dengan makna yang berbeda. Ya. Tadi Pak Pascal kasih ini juga raise hand lagi atau udah diturunin? Silakan. Kalau boleh tambahkan tadi. Iya. Tadi Pak Pendeta jelaskan tentang bagaimana bulan puasa itu orang belajar untuk
menahan diri. Dan itu kalau kita lihat sahabat itu juga kayak miniatur dari puasa itu sendiri. Kalau saudara Muslim kita itu 1 bulan, kalau kita 1 minggu sekali. Ingat nggak kalau waktu kecil anak-anak bilang, kalau anak-anak berbohong hari Sabat, bilang, jangan berbohong, ini hari Sabat. Jadi seakan-akan kalau hari lain boleh. Betul. Seperti gitu juga mereka, jangan berdosa, kalau lagi bulan puasa nggak boleh dijauhkan dari segala perbuatan maksiat gitu kan. Jadi kalau kita lihat bandingkan dengan Sabat, sepertinya sama konsepnya. Gitu. Sama konsepnya. Tapi sebenarnya tujuan dari Sabat itu sendiri, kalau saudara Muslim mungkin bisa mengerti dengan cara berpikir Alkitab, justru satu hari kita bertahan untuk tidak melakukan dosa, untuk mempersiapkan kita, membiasakan kita hidup suci 6 hari gitu. Kalau mereka biasa sama dengan tadi Pak Pendeta bilang kan, itu kan menahan diri untuk tidak melakukan dosa sebulan. Jadi bulan berikutnya pasti kan udah kebiasaan. Karena sudah terbiasa dalam sebulan. Gitu juga dengan Sabat, konsepnya sama. Gimana? Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Pascal. Di sini ada Pak Paul Arwan. Selamat malam, saya mau bertanya, di hadisnya Al-Quran ada tidak tentang nubuatan-nubuatan yang digenapi? Ya, ada beberapa hadis yang digenapi, terutama berkaitan dengan akhir zaman ya. Seperti keringnya Sungai Efrat, orang-orang di Timur Tengah membangun gedung tinggi-tinggi, terus laki-laki berpakaian seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki, itu ada banyak di hadis. Baik. Oke, Pak Paul ya, semoga menjawab. Ini kita waktunya masih banyak nih, masih 12 menit lagi. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Itu yang paling awal kayaknya dari Pak Habeahan. Oh, Habeahan. Saya bacakan ya. Silahkan coba. Maaf, boleh bantu dilengkapi atau diperbaiki urutan inti pelajaran malam ini, kembali Fitri. Oh, ini ya. Oke. Oh iya, nomor 1, nomor 2 belum ya. Saya nggak kelihatan, mungkin boleh di copy paste lagi. Tadi kan karena disconnect, kehilangan. Oh iya, coba saya indikan. Jadi yang dia bilang itu Pendeta Daniel kembali ke Fitri itu 1 dan 2 lupa, mungkin dia ke-skip. Yang kedua tuh Ramadan. Oh, udah ketutup. Sorry. Iya. Oke. Ini saya share lagi ya. Nah, ini aja saya ketik ulang tuh. Oh iya. Nah, itu dia. Diisi aja langsung kayaknya Tigor, kalau Pendeta Daniel menjawab langsung diisi biar dia tahu. Enggak, makanya saya nggak ngerti. Enggak. Iya, mungkin yang tadi dia simak, yang 1, 2 dia miss. Ketiganya Ramadan, zakat, sholat, mudik, iftar. Iya. 1-2-nya apa tuh? Ada sahur. Oh, sahur. Sahur itu baru. Kan, kalau saudara ingat ya, ada pertanyaan dari murid-muridnya Yohanes, kata orang Farisi, dan kami berpuasa, kenapa engkau tidak berpuasa? Lalu Yesus jawab kan, kalau ketika mempelai sedang bersama-sama, ngapain? Tidak perlu berpuasa. Tapi akan tiba saatnya ketika mempelai diambil dari mereka, mereka akan berpuasa. Nah, jadi ketika Isa Al-Masih sekarang tidak bersama-sama dengan kita, inilah masa puasa kita gitu.
ya. Jadi nah sahurnya kapan? Itu saya ini pribadi saya ya, mencocokkannya dengan perjamuan terakhir. Jadi kalau di Alkitab Last Supper, buat saya itu last sahur. Ya, itu Aduh. jadi itu last sahur. Jadi setelah mereka mempelainya diambil, maka sekarang adalah bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan, adalah masa Ramadan bagi orang-orang yang percaya. Yang keduanya Pendeta Daniel apa? Sahur terus apa baru Ramadan? Sebenarnya Ramadan dulu ya, Ramadan yang pertama, terus ya kayaknya satu aja, sahur itu aja. Kecuali nanti saya menemukan yang baru. Jadi inti dari pekabaran malam ini, saudara-saudara, adalah usaha saya mereinterpretasi ritual Muslim. Jadi ritual Muslim itu adalah bisa kita anggap seperti tipe tadi ya, tipe untuk mengacu kepada Isa Al-Masih sebenarnya. Itu jadi adalah urutannya, langkah kita dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya gitu. Jadi itu sebenarnya sedang kita lakukan. Jadi kita nggak mungkin tidak berpuasa 1 bulan, tapi kita puasa itu kan saumnya itu ya sepanjang hidup kita. Ya. Sampai Isa Al-Masih datang, baru nanti ada Idul Fitri, hari kemenangan. Gitu. Jadi setiap harinya menyangkal diri gitu ya puasanya. Yes, ya. exactly. Baiklah. Masih ada waktu nih sedikit lagi. Masih ada kali yang penasaran atau apa? Ibu Femi ini banyak nih mau nambah-nambahin atau apa gitu. Pak Ritonga sepertinya senyum-senyum nih, kayak mau bertanya atau gimana Pak Ritonga? Silakan Pak Ritonga. Dengerin aja dulu, menyimak dulu. Oke. Kalau Ibu Femi tunggu sate Padang dia. Ya tapi itu last supper itu dengan sahur itu nggak cocok juga. Itu sahur itu kan tengah malam. Jam-jam 4, jam-jam subuh 5 ya. gitu. Itu pas subuh ya. Iya, nggak cocok itu dengan last supper. Intinya makan sebelum puasa dimulai. Iya. Saya sahur biasanya jam 10 makan terakhir. Habis itu saya puasa Iya, sampai jam 10 besoknya. ya, jam 10 malam. Ya, bisa Jadi aja sebenarnya dikatakan sahur itu nggak harus subuh. Makan terakhir sebelum puasa dimulai itu sahur sebenarnya. Oh, so. Ya, gitu ya. Baiklah. Karena mungkin sudah cukup tanya jawabnya. Kami ucapkan terima kasih banyak ya kepada Pendeta Daniel Sutami dan kepada kita semua yang berpartisipasi pada malam ini. Di sini juga Tigor sudah membuat rekaman malam ini, bisa dilihat di YouTube ya, ada linknya. Nah, pada saat ini kita akan menutup webinar kita pada malam ini. Kami atas nama tim Persaudaraan Umat Allah mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kita semua. Biarlah kiranya apa yang kita telah bahas bersama pada malam ini boleh menambah pengetahuan kita menjadi kepujian bagi nama Tuhan, bukan untuk kesombongan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan acara ini akan dilanjutkan minggu depan. Sampai jumpa minggu depan untuk semua. Saat ini kita akan menutup acara ini. Mungkin ada pendeta lain ya, selain Pendeta Daniel, ada nggak ya? Saya kurang kenal nih pendeta. Abis nggak pakai nama pendeta kan? Saya minta untuk menutup dalam doa. Tadi Pendeta Dimara masih ada nggak tadi pendeta? Oh ya, Pendeta Dimara mana ya tadi ya? Oh iya, betul. Yang dari Papua ya? Iya. Pendeta udah nggak ada ya? Udah nggak ada kalau udah malam ya. Oh iya, udah kemalaman mereka di sana. Oh iya tadi. Baiklah, kalau begitu kita Pendeta Daniel tadi sudah doa buka ya. Kalau gitu kita mintalah Saudara Ucok lah berdoa.
tutup Oke, kita untuk berdoa malam ya. ini. Ya. Oke, kita berdoa. Bapa Surgawi yang Rahmani,